Ini udah mulai. Udah live. Udah live. Halo Weekenders. Udah yuk. Yang opening. Opening. Siapa yang opening? Lu. Gua lagi gimana openingnya? Halo Weekenders. Opening gimana? Pantun. Gak bisa anjir. Gimana sih lu? Jalan-jalan ke pasar Cimanggis. Cakep. Udah gitu aja, jalan-jalan aja. Jalan-jalan doang. Terus beli ini aja enggak? Beli jajan. Dan apa? Dan apa? French fries sama Kitella. mulai. Terus apa nih jadi makanan khas Ciracas? Buat caciran tuh sama kayak gini. Iya, Bang. Gila kayak ada makan begini kan. Gimana nih? Ketum, ketum, ras, awal ketum. Ada cuma makan sih. Aduh, Ini ngasih tahu caranya lu pintu. tadi paket, sekarang sesuatu. Apalagi Len? Gojek. Gimana ya begini? Halo Weekenders. Gimana? Gimana ya? Bareng-bareng aja. Bareng-bareng mulu. Orang ngetuk. Ini lagi tidurannya duduk aja. Didi. Woi, set, jangan bro. Bahasanya Ya deh. Oh, gua jadi kagak ada volume, kagak dingin sih. Emang gitu. Emang gitu. Sesuai lu ngomong, coba lu ngomong kencang. Tuh. Kita udah 5 menit sendiri. Ayo. Enggak mulai nih. Udah 5 menit nih. Gimana ya? Bocor. Lu aus. Kita Lu aus. manggil teman-teman yang nonton tuh apa? Weekenders. Weekenders. Halo Weekenders. Asik. Nggak mau Ini gue sensor sih. Ntar di bip ya. Enggak, Tit gitu ya. Masalahnya kita kenal sama penonton. Iya, ntar di bip aja. Udah Oke, pokoknya halo teman-teman Weekenders semua. Balik lagi sama kita Weekendin Podcast. Ya Weekendin Podcast. Bisa nggak aneh nggak sih lu pada? Gak bisa nih. Iya. Gak bisa lo, bisa. Ya pokoknya ini video pertama kita, ya kan? Kayak mau kita klarifikasi. gitu. Ini guys, mohon maaf ini yang kemarin bilang katanya punya uranium di Tangerang ya. Saya serius. Saya punya gunung di. Dilanjutin dong. Karena ada yang mati satu sebenarnya. Enggak, santai. Jadi kayak maksud kita bikin podcast ini tuh sebenarnya buat seru-seruan aja ya. Cuan aja. Buat lucu-lucuan aja. Terus Sama buat di YouTube. ya itu Ya, gue pasti sih. alhamdulillahnya kalau puji Tuhannya, insya Allahnya. Kalau misalkan emang rame ya itu sih. Bali. Coba ya one day kita bakal podcast ke Bali anjay. Boleh lah, apa nama? Sama Siantar Top kalau misalkan mau sponsor dulu. Nggak usah kayak gitu, Oh. orang masih video pertama udah minta sponsor anjing. Pop mie boleh lah. Tar dulu jangan kayak gitu. Enggak ada etikanya ini jadi podcaster. Enggak ada etika. Tapi ya Nggak ada apa? Enggak ada etikanya kita. iya. Nggak apa-apa. Tapi ya emang begini, maksudnya kayak Kita buat nggak teman-teman jangan tahu semua kalau misalkan udah. Tunggu dulu. Sebelum lanjut, kenapa kita kenalin diri kita masing-masing dulu? Oh enggak. Ntar dulu. Oh, Gua jelasin iya. dulu kenapa kita bikin video ini. Terus sebenarnya bukan video sih, jatuhnya kalau lebih ke podcast gitu karena kita di sini kan emang ceritanya mau cerita-cerita gitu seru-seruan dan guyon-guyon aja. Tapi yang enggak sarkas banget. Ya. Dan ya sarkas bisa cuman enggak ya bukan enggak sensor sih maksudnya kayak Enggak pusat. jangan itu lu mabok jelek. Jangan. Jelek. Habis itu ya intinya buat nemenin weekend kalian semua sih sebenarnya karena kita bakal Ngasih topik-topik yang bagus juga. ya itu satu terus sama
ya insya Allah juga kita uploadnya tiap weekend ya. Ya karena ini namanya weekend. Namanya Weekendin Podcast, jadi kita bakal upload tiap weekend. Ya weekend podcast. Ya semoga aja kalau misalkan emang satu weekend kita nggak upload, ya berarti kita lagi istirahat. Ya kan? Kita lagi istirahat mabuk aja. Enggak lah, enggak. Jadi kita lagi istirahat, mungkin ada kerjaan yang lain atau apa. Soalnya kita di sini juga punya kegiatan dan kerjaannya masing-masing gitu kan. Tapi sebelum itu, karena kalian penasaran juga, gue dari tadi ngomong apa dan lu belum pada kenal kita siapa. Iya. Udah ya ping ya. Ya ini kita kenalan dulu. Kenalan dulu. Jadi sebelumnya teman-teman kenalin, nama gue Valen. Nama panjang gue sebenarnya Valentino Angelo Nuka, cuman kalian bisa manggil gue Valen. Di sini role gue sebagai enggak ada role-rolan ya, enggak ada role-rolan ya. Role rambut, no. Ketum guys, ketum. Enggak. Kita sini semua sama. Kalau saya ketua partai apa gimana ya? Jangan kayak gitu, ntar ketahuan kalau misalkan gue jelek. Habis itu. Enggak, ini itu perkenalan dari gue itu aja. Gue Valen. Ya. Terus mungkin bisa dari sebelah gue, sebelah kanan. Hai, gue Chris. Dah Chris aja. Lanjut. Halo, nama gua Abi. Halo, mana sih kameranya? Kok semua ke situ ya videonya ya? Halo. Apa sini? Mari ya, lagi bikin ramuan dulu. Sejam. Lanjut. Gua. Apa? Apa? Iya. Semua. Hai, doang lu. Jadi nama lengkapnya ke situ nggak ya? Situ nggak nih nama lengkap? Salah. Hah? Nggak usah. Eh, Jadi siang panggil aja gua Albert ya. Gua jadi penghibur aja sih. sebenarnya apa? Aku mau ngomong Kang Edit. Kang Edit. Ya, Kang Edit ya, salah satunya Kang Edit. Kang Jadi Edit sebenarnya gini ketua. teman. Penghibur, gaduh. Nah, Kang makan bukan makan. Jadi sebenarnya kita di sini juga ada role-nya masing-masing, ada fungsional masing-masing nggak sih? Bisa dibilang kayak gitu. Ini mau podcast atau ini sih presentasi apa organisasi? Enggak, ngasih tau aja kalau misalkan ya namanya juga kita kan baru bikin video nih teman-teman, kita belum ada tim, belum ada kru, ya kan? Kru. Jadi emang kita benar-benar berempat doang dan ya kita punya jobnya masing-masing. Kayak mungkin Albert ya sebagai editor, dibantuin juga sama Chris, terus ada Abi juga yang bantu di bagian audio dan lain-lain. Dan mungkin gue nggak bantu apa-apa. Nggak, ya gue ada role-nya masing-masing, ada jobnya masing-masing. Mungkin gue bikin idenya atau konsepnya segala macam kayak gitu tiap minggunya. Ya makanya kalau misalkan kalian ada ide atau saran kita mau bahas apa tiap minggunya, boleh tulis di bawah apa gua enggak di bawah komen. Gua lihat sih anjing. Goblok gay anjing. Jadi kalau misalkan kalian mau ada satu konsep atau ide yang bisa kalian curahin di Weekendin Podcast, kalian bisa langsung nggak bisa kayak Yeping nggak sih anjingnya? Bangsa. Tai ada aja tingkahnya lo bertiga. Mana tadi makan anjing? Iya, maksudnya kalian bisa tulis di bawah kolom komen aja. Nanti kita pasti bakal ngecek sih. Muncat. Oke, makanya jangan banyakan munyah dulu. Kita fokus ngobrol dulu. Tapi nggak apa kalau mau munyah ya. Ya guys, kalau penonton sekalian juga mau sambil makan, boleh ya. Ya kan? Kita nggak ngarang kok kayak di kelas. Jadi ya. Iya, apa sih namanya? Kalau misalkan mau ngasih info? FYI. FYI, asik namanya kerennya gue. FYI aja. Kita sambil makan ini udah sore ya teman-teman. Udah buka puasa lah ini karena kalian Dibuka. Puasa. mungkin nontonnya bisa di pagi hari, siang hari, atau mungkin sebelum buka. Takutnya kalian bilang kita nggak buka puasa. Nggak puasa. Nggak puasa, iya. Kita bikin video ini pas udah selesai berbuka. Anjing. Iya kan, bener kan? Ini nggak ngibul dong, ini nggak ngibul dong. Enggak dong. Iya. Jadi kita menghargai teman-teman yang memang sedang berpuasa. Tapi FYI juga teman-teman kita gak puasa gitu karena kita beragama non muslim. Jadi kita mengucapkan Minal aidin. Belum. Oke, sorry. Sorry guys. Masih 28 hari lagi nggak sih? Kan tanggal berapa sih? Kan tanggal Tanggal 8. 3 minggu lagi lah. 8 9. 8 cuy. Ya pokoknya masih segitu lagi, makanya masih sekitar sebulanan lagi kalian sampai lebaran. Jadi buat teman-teman yang beragama muslim, kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasanya sampai nanti di hari lebaran Idul Fitri.
Semoga lancar ya guys. Semoga lancar ya teman-teman semua. Jangan sampai ada yang bolong-bolong dan jangan ada yang perginya kemana, tentunya ke warteg. Ingat, Biasanya stang motor itu biasanya. ingat takjil ya, jangan sampai kalah sama yang nonis. Biasanya nonis suka borong. Oh iya, FYI juga teman-teman kita yang beragama, karena kita mungkin di sini berempat non muslim dan agama kita Katolik. Jadi kita memang juga sedang menjalankan ibadah puasa juga. Karena ya sama kayak kalian juga, kita juga sebentar lagi mau Paskah, teman-teman. Mau Paskah itu karena sebelum Paskah kita bakal ada yang namanya pantang dan puasa. Jadi kita juga sama kayak teman-teman yang lain, kita puasa juga. Ya, Yes, sir. pokoknya Semangatlah buat kita yang sedang berpuasa. Terus untuk takjilnya itu urusan masing-masing. Karena kita juga bakal war juga. Jadi Nah, ada nggak di sini war takjil? Di sini ada takjil gak sih? Ada, Ada takjil. ada. Balik ada lah. Rame cuy. Gue males kalau daerah sini tuh rame mulu. Nah, berarti Ya ntar jam 3. Jam 3 keluar duluan. Udah beli takjil. Ya lu bebas lah, ini kelarin dulu. Udah, nggak apa-apa. berarti intinya kita bakal ngewar takjil, tapi itu off stream, teman-teman. Kita nggak mungkin bawa kamera. Emang kita siapa? Karena kita Kalau kan misalkan mau ngeliat yang IRL, Jadi Instagram. subscribe dulu ya kan. Subscribe dulu, like dulu videonya, request. Nanti kita usahain. Kalau niat ya. Bukan kalau niat, emang yang paling pojok sini agak-agak Rebel. rebel. Nah, ini juga FYI juga buat teman-teman semua, kalau misalkan kita bikin video ini nggak cuma upload di satu sosial media, nggak cuma di YouTube, tapi bakal ada di TikTok dan juga Instagram. So stay tune terus, kayak misalkan kayak Instagram kita namanya Weekendin Podcast. Ya, Kalian bisa cari. pokoknya semuanya ada di deskripsi. Ya. Ada Di- TikTok, Instagram dan juga YouTube. Udah, YouTube kan di sini. Oh iya, sama ada bakal ada itu. Bisa nggak sih, nggak aneh gitu? Bener bebek. Gitu. Bakal ada di Instagram, YouTube dan TikTok. Udah, Cuman udah. mungkin kalau di Instagram dan TikTok mungkin yang klip videonya aja kali Iya, ya. konten-konten. Nggak full gitu. Iya, konten-konten 30 detik aja yang ngebuat kalian otak-otak brain rot yang otak-otak nggak bisa. Apaan tuh brand? Gak, Tahu itu baru klarifikasi. Brand root apaan? Brand root apa? Brand root apa? Lu pada Bahasa Kemang nih, karena kita teman-teman ini FYI juga. Kita syutingnya di rumah Chris. Dari daerah Jakarta Selatan ya. Dan Chris itu tinggal di Jakarta Selatan. Jadi Dan anak dia Jaksel, anak anak Jaksel Jaksel. banget. Jaksel parah Beda dia. sama gua, sama Abi, sama Albert gitu. Dia anak Jaksel Taruh. banget. Dia punya bahasanya sendiri. Berbeda sendiri. Tapi Brand root sebenarnya apa? emang setiap daerah punya bahasanya masing-masing. Brand root apaan? brain rot. Jadi lu pada sering nge-scroll TikTok atau Instagram kan? Terus Nah, lu abis itu attention span lu hilang kan lama-lama. Nggak bisa ngeliat yang lama-lama, terus ya kan? Nah, itu namanya brain rot. Jadi kalau Ini- terpaku. Iya, jadi terpaku ya kan. Jadi sama tajam tuh. sama lu ngeliatnya tuh yang apa namanya meme yang nggak jelas Aneh gitu. lagi. Ya kan meme. Nih kayak gini nih. Contohnya ya kan. Gua Meme yang nggak lagi. jelas, yang Gua nyebut-nyebut apa ngapain? namanya? Lu tau istilah-istilah yang apa? RIS gitu-gitu nggak? Chris. Maksudnya, RIZZ gitu. Iya, Rizzler. Hmm. Gitu-gitu. Ya itu namanya brand. Ini bukan bahasa Kemang ya, tapi anak-anak anjing satu ini. Ini bukan bahasa Kemang. Ini bahasa apa namanya Instagram. Bahasa apa nama? Ya meme sekarang. Bisa nggak aneh ya? Tuh, cok taruh apa mainan adek gua, cok. Iya, pokoknya gitulah. Tapi keren nggak sih kalau misalkan kayak tadi nih? Itu nggak usah ya? Di editor aja nggak sih, goblok? Gue sebenarnya di sini tolong. Apaan? Jadi emang kadang-kadang gue aneh. Gue juga bingung mau bahas apa gitu, cuman mau ngikut jalurnya aja. Oh ya, paling ya karena ini video pertama ya, gue juga belum nyiapin bahannya segala macam. Jadi emang ini kita benar-benar real, langsung tiba-tiba bikin podcast, yaudah langsung bikin gitu. Benar-benar nggak persiapan. Kita mau bikin skrip apa atau ide atau konsep Cok, taruh, apa. cok. Ya ampun. Taruh, cok, ini udah. Berarti kita kan kayak hampir nggak jadi ya kan? Ini udah bebek. Kita hampir nggak Bang. jadi podcast kita tadi. Iya, Gara-gara satu manusia. ini juga kesian. Ya, maaf ya teman-teman semua. dia tuh Tapi kamar ya. emang kita tuh bener-bener nggak ada rencana gitu. Jadi kayak nothing planning aja. Nggak ada Iya. plan. Loh. tiba-tiba bikin podcast yuk, daripada nongkrong mulu nggak jelas ya kan.
Maksudnya kayak ya emang kita setiap weekend pasti nongkrong gitu kan, karena BTW gua ngambil merokok apa ya? nggak apa-apa. Santai. Taruh apa, Bi? Gue lagi ngomong anjing. Enggak, cuma masalah perbuatan itu tadi anjing. Oke. Ya karena yang tadi gue bilang kita juga bikinnya langsung tiba-tiba gitu, jadi nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada skrip, nggak ada ide, konsep. Ini bener-bener video pertama yang absurd banget. Ya emang pengennya sih tujuannya buat perkenalan aja. Perkenalan ya. Perkenalan. Karena ya sebelum kita mulai banyak video ya kita siap biar teman-teman penonton tahu semua. Ya harus tahu kalian belah. Tunggu. Lihat, ngapain lihat? Lihat. Iseng aja anjing. Taruh dulu, Cok. Fokus dulu, fokus. Karena biar teman-teman biar tahu kita siapa, jadi kita ya di sini video pertama absurd aja buat perkenalan doang. Terus juga tadi gue mau ngomong karena kita upload, karena kita nggak ada persiapan sama sekali karena emang tiba-tiba gitu. Kita juga punya pemikiran kalau misalkan kayak ya emang kita kan berempat ini emang sering nongkrong gitu kan, sering nongkrong terus setiap malam minggunya ya. Setiap malam minggu. Setiap malam minggu kita sering nongkrong, kadang di rumah gua, kadang di rumah Chris atau di rumah Abi. Belum pernah di rumah Albert. Tapi one day bakal di rumah Albert. Sun bakal di rumah Albert. Gak Sun. Bukan di Sun Kiss ya, tapi Sun. Lah bener kan? Sun. Wah. Bener gak gua tanya? Iya benar. Ya udah. Terus habis itu ya daripada kita cuma ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Maksudnya kita kan juga setiap dari kita masing-masing itu punya cerita yang memang absurd juga dan random dan kadang serius. Jadi ya daripada kita yang daripada kita berempat doang yang tahu, tapi kita juga pengen ngasih tau kalian juga siapa tahu relate. Kalau Relate. Berbagi. ya relate di kehidupan kalian kan, yang notabene-nya mungkin weekendnya kadang sepi, kadang rame, kadang kalian keluar, kadang di rumah doang. Ya bisa kita temenin di sini. Bisa kita temenin di sini di Weekendin Podcast. Hah? Goblok. Gue kesel banget lo anjing, dia ngapain? Temenin ngapain? Oh, ya nemenin itu, nemenin weekend kalian yang mungkin tadi gue bilang Dari YouTube ya. Bukan Iya dari YouTube. Gue ngomong sampai 3-4 kali lo anjing. Gitu ya. Aku suka dengan kemarahan ini. Oke, topik pertama. Mungkin gue mau bahas dari Liga korupsi gimana? Liga korupsi gimana? Anjing ini absurd. Ini absurd. Cok, ini baru episode pertama, Cok. Ini, sumpah, ini channel bisa langsung hilang nih. Sumpah dolar kuning. Bukan dolar kuning, di strike. Oke. 2, atau nggak kita berempat yang hilang. Tadi kan ada bakso ya? Ada tukang bakso lewat kan? Ada tukang bakso lewat tadi. Nuh, ini. Itu tukang roti. Tukang roti. Tukang bakso pada pakai. Tukang bakso pakai. Ini. Enggak pernah. Kagak ada. Tukang bakso mana itu? Jadi, guys, mohon maaf ya kalau misalkan makhluk satu ini apa namanya? Dari kita berempat, emang yang paling absurd, paling ngaco, paling random itu cuma Abi, gitu ya. Makhluk bernama Abi. Jadi paling absurd, paling ngaco, paling random. Enggak ya teman-teman, kita nggak bakal bahas. Bukan nggak bakal bahas sih, tapi kita bakal bahas juga itu. Lu pakai pertama kamu bertalent. Tuh kan? Woi. Nggak kayak MU juga. Jangan kayak MU. Sensitif MU. Oh aja lagi kalah dia. Nggak kemarin sepi. Jangan nangis, Ren. Tapi emang kita bakal bahas yang seputar ya kayak gitu-gitu juga. Karena emang ini isinya kan Weekendin Podcast tuh hal-hal random yang ada di kehidupan kita kan. Kita berempat lah. Gitu. Jadi ya kita bakal bahas itu, cuman kan nggak di sini. Mungkin gua pengen nanya aja sih. Udah, jangan ambil, Cok. Taruh situ anjir. Ini bebek udah di depan sini satu udah. Sudah, Cok. Terus dulu. Oke. Ya mungkin ini gue pengen bahas ini aja kali ya. Ya karena ini kontennya ringan dan friendly dan family. Nggak family sih anjing. Sangat friendly.
Jangan kayak gitu. Bentar. Gue lupa. Editor lagi. Nah, Lu tau gak sih yang kayak di ini yang kalau di video-video orang tuh Oh biarin aja, Abi nggak kelihatan. bukan Ada. Masih ada. Oh, masih ada. Soalnya makhluk apa ekstraterestrial ini. Lagi. Oh iya, dia pengen ngomong dulu. Sudah. Nah, Lu tau gak sih kayak yang di video-video kan tiba-tiba ada iklan standby will be right back. Hah. Itu si Albert lagi benerin kamera. udah. Oh, udah. nah, jadi gue pernah Apa sih yang dibaca anjing? Gue cuma bilang Albert benerin kamera, gue bilang situ. gue pernah Nah, nanya lu. Lu kalau beli emas Antam atau ABS? Go best. UBS Gold. UBS apa ABS sih? UBS ya? UBS. UBS kan? Berarti Tapi ada Antam. juga Mas Antam juga. Oh, oke. Kenapa jadi bahas emas anjing? Oke. Ya mungkin gimana ya, kita belum nyapa teman-teman, nggak sih kita ngobrol-ngobrol nggak jelas, tapi kita belum tanya gimana weekend kalian hari ini teman-teman. Weekend kalian dari mungkin weekend tuh hitungannya dari Sabtu apa dari Jumat malam sih? Jumat malam dong. Jumat malam. Berarti malam Sabtu lah ya setengahnya. Malam 1. Malam Jumat lah. Malam Jumat, Kamis malam. Iya, Kamis malam Jumat tuh. Iya bener kan? Bukannya malam Kamis. Ngentot 15 hari anjing. Iya bener kan? Emang tuh sih. Google. Jumat malam Buka tuh, Google dah, mendingan Jumat malam tuh ya Jumat tapi malam. Tunggu. Malam Minggu tuh hari apa? hari Minggu. Malam Minggu malam. Malam Minggu. Malam Beda Minggu. Malam Minggu berarti kan jadi Sabtu malam. Nah, malam Minggu tuh Sabtu malam. Malam Minggu malam Dia tuh berarti malamnya di Minggu. Mm-mm. Iya. Kata siapa? kata Albert bener. Oke. Oke, Bro. Berarti hitungannya Oke, Jumat Bro. malam ya, guys. Jumat malam ya. Hitungannya Jumat malam. Gimana teman-teman weekend kalian dari Jumat malam? Karena kita bikin video ini Sabtu ya. Sabtu. Sama satu sekarang. Enggak, hari Minggu sekarang. Hari Oh, Sabtu, Sabtu. Cok. Oh iya. Iya, sekarang Sabtu. Gimana malam kalian, weekend kalian dari malam Jumat kemarin? Selepas kalian mungkin kita nggak tahu ya di sini teman-teman yang nonton tuh umur berapa. Tapi ya mungkin kayaknya kisaran udah pada remaja-remaja masih, maksudnya Enggak, yang gua masih remaja 17. Gua masih 17. ya itu remaja nanggung setan. Nah, kalau apa nama adik-adik ada yang nonton Cocomelon aja. Koko belun. Ya kalian nonton Cocomelon atau apa gitu lah. Ya. Koko belun. Atau apa sih? Apaan sih? Rar. Ini apa sih anjing? Hari Mama Raya. Ucap hello. Hari Mama Pernikah Raya. lambai. Harimau. Hari Mama Raya sih. Gua enggak tahu guys siapa yang main. Lu gak tau? Mau. Itu rame anjir. Dia nggak punya TikTok, Nyong. Gua main TikTok. Dia nggak punya TikTok. Gak itu juga Instagram juga ada. Emang enggak? Ya gitu. Gimana weekend kalian mulai dari Licin banget. Jumat malam kemarin? Mungkin kalian di sini ada yang habis kerja atau sekarang mungkin Licin. lagi maaf ya teman-teman nganggur atau mungkin lagi sekolah. Ada yang lagi kuliah, lagi sekolah. Kuliah, Ya kan? Atau lagi di apartemen, dimanapun itu. di rumah, Oh. di kereta, di bus, di ojek, Ada semua aja. ada semua aja. Satu dulu habisin dulu baru. Itu. Repot banget dah. Ya kita mengharapkan weekend kalian selalu diisi dengan penuh keceriaan dan juga tidak pusing. Dengan Apalagi pusing capek kerja atau mungkin tugas kuliah, tugas sekolah, macet, Oh, kalau lu macet. banjir. Oh iya kemarin banjir. Oh iya. Gimana? Yang kerjanya di daerah Bekasi? Iya. Katanya apa namanya? Galaksi banjir. Banjir parah, Pak. Di mana? Bima. Banjir parah. Ini galaksi Bukan Bima Sakti. Itu galaksi Bima Sakti setan. galaksi yang itu yang apa namanya? Yang banyak rukonya ya. Galaksi. Tapi emang ya sebelumnya kita ngucapin bela sungkawa dulu masih teman-teman buat teman-teman yang ada di Bogor. Berbela sungkawa. Prihatin. Berprihatin. juga. Langsung kalau orang Terutama- meninggal.
Ya, kita Ya cuma kita kan Gini, ya kita ya, ikut berbela-sungkawa dan ikut prihatin juga bagi semua yang kena dampaknya ya. Iya. Yang dimanapun, entah di Bogor, entah di Bekasi, entah di seluruh daerah Jabodetabek, tapi nggak semuanya. enggak, cuman Enggak, Jakarta, Bogor dan Bekasi. Bekasi. Tangerang juga kan bukan? Jakarta juga condet kalau nggak saya teman-teman ya. Ya pokoknya semoga teman-teman yang mungkin kena dampaknya itu segera dapat apa Pulih kembali. mukjizat, Hmm. itu juga Bisa dapat- kembali, pulih kembali. bisa survive juga. Iya. Karena emang kemarin gua nonton di berita tuh emang separah itu banjirnya. Ya. Itu lihat, mobil banyak berapa yang nggak bisa dijual lagi tuh. Aduh. Iya sih pasti kan karena Kasihan itu cuy. Karena apa namanya kalau misalkan udah kerendam begitu, siapa yang mau beli? Betul banget. Betul. Oke, balik lagi. Ya kita tadi turut berbela-sungkawa dan berprihatin ke teman-teman yang ada di Bogor dan Bekasi yang memang terkena dampak banjir kemarin yang parah banget. Tapi yang gue bingungin tuh kayak di Jakarta tuh aman-aman aja gitu. Maksudnya nggak semua di Jakarta ya, emang ada beberapa bagian di Jakarta tuh yang memang keren banjir juga. Cuman yang anehnya tuh kayak di rumah gue nih, gue kan yang tinggal di Jakarta Timur teman-teman di Ciracas. Di Ciracas tuh nggak kenapa-napa, biasanya tuh daerah rumah gue tuh memang banjir banget gitu kan. Memang daerah rawan banjir gitu. Apalagi daerah gua. Hujan bentar aja, hujan lama, hujan bentar tapi langsung deres tuh, itu langsung banjir gitu. Iya. Apalagi yang hujannya lama gitu. Yang deket kali itu. kan mereka tuh yang kena dampaknya kan yang ke ini dekat Kalimalang ya. Iya, di Maksudnya kota. terusan Kalimalang terus gua nggak salah tuh emang mereka tuh tanggulannya jebol. Iya, jembatan kemarin ada yang rusak guys. Kalau for your information, kemarin jembatan mana tuh yang roboh di Bekasi? Gua kurang tahu. Nggak Ya tahu. pokoknya Kemarin ada yang tahu bisa iya, komen. Ada yang tahu bisa komen lah ya. Gitu. Sama daerah gua, aturan daerah gua tuh daerah rawan banjir guys, daerah Tendean sini, kan daerah Kemang. Itu daerah rawan banjir, tapi surprisingly tidak banjir sama sekali. Hebat. Ya, mungkin banjir juga capek kali ngeliatin Jakarta mulu nggak sih? Iya. Lu lagi. Iya kan kata banjir lu lagi lu, dia gue mau ke Bekasi aja deh gitu. Gue mau ke Bekasi aja deh gitu. Tapi Yang jalan kayak musim mulu. tetap serem sih bro itu. Maksudnya tuh ya gak ada yang tahu ya. Nggak yang tahu. Maksudnya Iya. gue pun juga baru ngeliat tuh kayak banjir yang separah itu di Bekasi. Gue nggak tahu sebelumnya, karena gue bukan orang Bekasi tapi emang punya saudara di Bekasi. Itu dia juga kena dampaknya. Jadi kayak yang awal pagi itu masih itu gue bilang masih cuma deras kan, makin malam makin naik airnya. Iya karena hujannya tuh kan malam kan kalau nggak salah. Hujannya tuh malam. Kalau di daerah gua waktu kemarin tuh waktu hujan yang mau banjir itu tuh posisinya malam jam 12 gitu, terus emang sampai pagi. Cuman emang yang gue bingungin tuh di rumah gue tuh nggak banjir gitu, tapi malah dapat kabar banjir tuh di Bekasi sama di Bogor yang parah, separah itu gitu kan. Terus juga sampai mall-mall sampai kelelep, basementnya lantai 1 parah banget ya. Gue ngeliat di Instagram, TikTok gitu-gitu segala macam, memang beritanya separah itu. Terus yang apa namanya? Kelihatan nggak lu sih? Kelihatan. Terus memang yang gue juga sekarang kerja teman-teman, gue kerja di Bekasi dan puji Tuhannya juga tempat gue kerja itu daerah Bekasi itu untung yang nggak kena apa namanya nggak kena banjir. iya nggak kena dampak banjirnya itu loh, puji Tuhannya itu sih, makanya gue masih bisa masuk gitu. Tapi kalau di jalan aman. Di jalan kalau pas dari rumah ke arah kantor tuh memang Kampung Melayu. iya lewat kampung, kan gue ke arah Bekasi tuh lewat Kramat Jati teman-teman ya, karena di pos itu Kramat Jati juga kena dampak macet juga karena Bukannya Keramat Jati selalu macet ya? iya tapi kalau misalkan Iya iya bener emang selalu macet kalau tiap pagi kan, cuman kalau misalkan yang parahnya tuh kalau macet terus bekas hujan ya kan, bekas hujan apalagi kemarin banjir kan, nah itu udah parah banget. Apalagi kan dia pasar induk itu kan sebelahnya langsung kali kan, Iya, langsung kali. kali yang lumayan apa namanya memang udah sering banjir gitu kan. Kalau udah hujan bentar aja kali itu langsung meluap gitu, memang separah itu gitu. Jadi kayak Iya. apalagi yang di Bogor tuh parah banget. Itu yang di Bogor juga parah sih. Yang dari Katulampa ya? Itu juga di tempat gue juga lumayan tuh. Jadi kalau teman-teman yang rumahnya Depok, Sawangan pasti tahu ya kalau daerah mana yang banjir ya, yang daerah DTC.
Itu ada PR kalau kan GDC apa, GDC? DTC. Oh, dia itu siapa? Itu kayak Depok City. Depok City. Depok City itu Square ya? Square. Oh, DTS. DTS. Enggak DTC. Ah, lupa gue. Tapi bukan DTC. Iya Jadi- benar. Jadi kalau kalian tahu yang itu perempatan itu yang tanjakan kan ada ini ada toko-toko Playstore kayak gitu segala macam. Jadi ada video Ruko. tuh ruko. Jadi mereka yang lagi yang di Playstore tuh karyawan lagi sholat gitu. Tahu-tahu airnya masuk. Lewat mana? Iya, lewat. Itu ngetok dulu guys dia. Kalau ada pistol gue tembak lah lu bener nih. Enggak emang separah itu ya berarti. Terus juga nggak cuma kan malam, paginya ya udah chaos. Jadi kayak aku pas berangkat kerja itu harus muter kan, karena udah nggak bisa Pusing lewat. muter. Itu pada aku berangkat jam 4:30 pagi. Itu udah macet parah di perempatan itu. Bahkan kalau temen-temen tahu ini jalan tikus yang ada SD, Burung-burung. jalan bukan ada perempuan ini ya teman-teman Sawangan atau Lipo ya, tahu mungkin tahu ya. Itu yang biasa jalan cuma buat motor aja tuh langsung dipakai buat angkot, mobil gitu. Sampai itu nggak bisa gerak. Nggak jalan, nggak jalan, kan nggak gerak. Nggak jalan. Berarti emang separah itu gitu. Separah itu. Sampai- Soalnya rata-rata katanya ya di berita itu banjirnya tuh tingginya 3 meter. 3 meter atau 2 meter. 3 atau 2 gitu gua nggak tahu. Ada di berapa? Ada yang 3 juga sih. Ada yang 3. Enggak emang sampai rumah tuh sampai kelelep. Iya, rumah sampai Sampai kelolok. rumah kelelep gitu. Ya, guys. Mall aja kelelep lantai 1 basementnya gitu kan. Apalagi rumah gitu. Iya. Cuma aku gak bingung ya. Kalau nggak salah ada juga yang ngejebol Tembok. tembok. Itu antara tembok apa bendungan apa kali? Enggak ini soalnya gue baru tahu. Maksudnya gimana tuh? Jadi kayaknya karena Orang gua nggak tahu juga sih. gue juga nggak tahu maksudnya Lihat di gimana ya. TikTok sih waktu itu. Intinya kayak tepatnya kan jadi ada sebagian Bekasi itu perumahan tuh memang gak banjir, tapi sebenarnya banjir. Cuma ada warga yang Sengaja. jebolin biar airnya tuh ke Masuk. sebelah. Entah antara dia pengen airnya surut di bagian dia atau gue nggak tahu. Iya, bisa jadi kayak gitu. Maksudnya kayak Parah nggak sih gitu sih? Parah sih. Ada kok di TikTok tuh. Ya kita nggak gue nggak tahu sih maksudnya gimana, tapi ya jadinya kena kedua kena. Gitu. iya, ya chaos juga itunya. Maksudnya kayak mereka jebolin apa sih tadi bilang? Tembok, Jebolin tembok buat airnya itu ya biar keluar juga, tapi tidak tahuannya ya sama aja. Ya, sama Mereka aja. sama-sama kena juga kan. Kena juga jadinya. Tapi yang gua baca juga bukan gua baca sih, sempat gua lihat di Instagram juga tuh, di salah satu akun Instagram yang memang ngasih tahu kalau misalkan perbedaan antara kali Bekasi sama kali di Jepang. Itu jauh beda. Itu jauh banget beda. Jauh banget. Karena kali. ya kalau misalkan ada salah satu gue lupa pokoknya kalian bisa cari sendiri di Instagram tuh, ada salah satu akun Instagram yang ngasih tahu perbedaan kali Bekasi sama kali di Jepang. Ya, perbedaannya apa tuh? Perbedaannya tuh kalau di Bekasi nih, kita nih kan kali tuh bukan di Bekasi doang, ini gue ngomongin Di Indonesia. Ya bukan di Indonesia sih, lebih tepatnya yang masih di lingkup Jabodetabek aja deh. Oh. Jabodetabek, lingkup Jabodetabek tuh memang kali-kali di kita itu tuh yang nggak ada apa sih istilahnya ya, kali tuh nggak ada ruang kanan kirinya, ngerti nggak sih? Jadi bener-bener kali, terus ruang kanan kirinya tuh bener-bener langsung rumah gitu. Jadi mereka kali ini tuh nggak ada. Kalau di Jepang tuh kali tuh ada kayak semacam mungkin ada space gitu di kanan kirinya, ada space gitu. Jadi sebelum kalinya ini, arus kalinya ini tuh ke apa namanya istilahnya, gua nggak tahu ya, gak susah sih. Pokoknya kalinya itu tuh kanan kiri kali tuh pasti ada space gitu loh. Jadi nggak langsung rumah gitu. betul. maksudnya. Jadi nggak langsung rumah gitu, nggak kayak di kita ini tuh kali kanan kiri langsung rumah-rumah warga, atau mungkin kayak ya pembatas doang nggak sih gitu. Itu yang bedain kenapa kita tuh sering banjir gitu. Mending kabur dulu aja nggak sih? Set. Hei. Halo. Nah, udah halo. stop, kita ngomong banjir ya teman-teman. Kita bahas yang hashtag kabur aja dulu. Itu lu dapat hashtag kabur aja dulu? Dapet di Instagram udah banyak. Banyak sih. Di TikTok sih itu yang lebih banyak, lebih trending di TikTok. Hashtag kabur aja dulu. Menurut kalian bertiga gimana nih? Kabur kemana? Ini gue kasih tau definisi hashtag kabur aja dulu ya. Yang Kasih setahu dulu. gue aja ya. Ini mungkin Iya. teman-teman yang lain yang nonton, yang tahu bisa tulis di bawah kolom komen yang kalian lebih tahu. Yes. Apa itu definisi dari hashtag kabur aja dulu. Kabur aja dulu tuh istilah lain dari kalau gue sarkasnya sih Bukan kerja di Indonesia. Pindah negara. Pindah negara untuk keluar untuk cari
kebahagiaan. life better. Ya, Keluar untuk cari life better gitu. Maksudnya keluar Indonesia untuk cari life better di negara lain. Di negara lain gitu. Itu ya kalau gue bilang sarkasnya sih kayak gitu. Kalau gue bilang sarkasnya. Mungkin kalau dari gue sih ST kabur aja dulu nih. makan cabai gua. Kalau dari gue ST kabur aja dulu nih tuh sebenarnya ada poin plus dan poin minusnya ya. Jadi kayak 50-50 gitu. ST kabur aja dulu nih. Poin plusnya ya memang kita apa ya istilahnya tuh, apalagi yang teman-teman yang masih muda ya kan, masih umur sekitar 18 sampai 27, 26 Gua udah tua. yang masih apa istilahnya masih 25 gua. setan. Yang istilahnya tuh masih usia produktif gitu, usia produktif buat kerja. Ya memang masih banyak kesempatan yang menurut kalian ya, yang menurut teman-teman yang ST kabur aja dulu nih, yang memang punya kesempatan untuk keluar dari Indonesia untuk cari kerja life better di kehidupan di negara lain yang memang prospek kerjanya tuh lebih banyak gitu, dan money-nya tuh lebih ada lah dari bukan lebih banyak tapi kesempatannya lebih tinggi kan. Iya, gue ini terlalu sarkas banget sih. Iya, sama ini guys, orang-orang anak muda Indonesia zaman sekarang kan bilang work life balance. Iya, WLB. WLB. Nah, untuk kalau misalkan ini opini gue ya, kalau misalkan di luar negeri itu work life balance-nya untuk kayak kerja corporate itu lebih korporat itu lebih kelihatan. Ya kan? Lebih kelihatan daripada kalau misalkan di Indonesia ini gimana, Le? Gimana? Ya. Iya, lu nanya yang udah kerja nih. Iya. Ya lu dulu lah. Lu dulu. Ya, lu kan udah berapa bulan nih gawe? Ya, sebenarnya iya sih. Ya kayak yang gue rasain ya, karena sebenarnya kita semua sih pantaran ini, teman-teman. Kita semua sepantaran. Kita juga baru lulus kuliah tahun kemarin. Cuman memang ada teman kita yang memang masih melanjutkan, masih berusaha untuk survive untuk lulus tahun ini. Doain ya teman-teman. Amin. Dua teman kita, Chris dan Abi, yang sedang survive biar bisa lulus dan bisa kerja setelah kuliah. Jadi menurut gue yang gue udah rasain jadi pekerja, jadi istilahnya apa ya, budak korporat di negeri kita ini. Ya emang gue sebenarnya gue nggak apa ya istilahnya ya, gue nggak berhak lah ngomong panjang lebar karena gue mungkin kerja baru beberapa bulan. Tapi yang gue rasain sih memang kerja di sini tuh sesusah itu. Anjing, gue nggak mau di sisi curhat ya maksudnya. Emang gue nggak rasainnya. Mungkin bukan gue doang sih. Mungkin teman-teman yang baru lulus juga ngerasain gimananya susah. Gimana susahnya cari kerja gitu kan. Gimana susahnya cari kerja, tiap hari apply, tiap hari ngeliatin email, Tiap hari interview. Lu bangun tidur cuman buat buka HP, ngecek email, ngecek jadwal interview gitu kan. Memang susah itu cari kerja di negeri kita ini. Nah, lanjut. Oke, memang susah itu. Terus juga yang gue rasain memang beberapa bulan ini gue kerja, Keluar jin. memang beberapa bulan ini gue kerja memang ya secapek itu gitu. Kerja tuh memang secapek itu. Karena ya sebelumnya kan memang gue belum ada pengalaman yang bener-bener full time kan, real full time gitu. Karena gue cuma ada pengalaman magang dan segala macem. Tapi memang kerja full time di kita tuh sesuai itu. Terus bayarannya juga memang gue nggak bisa bilang seberapa ya, karena memang lulusan baru kan memang Graduate lah. ya standar lah. Kalau dibilang standar pasti standar, tapi ya memang ada lulusan baru yang memang langsung tinggi gitu kan. Ada yang lulusan baru langsung gajinya lumayan tinggi, ada yang lulusan baru memang gajinya standar UMR daerah situ gitu. Tergantung. Tergantung daerah sebenarnya. Tergantung daerah dan tergantung lulusannya apa, dari di kampus mana, terus lu keterima di program apa di perusahaan itu gitu kan. Kalau lu pegawai biasa atau staf biasa ya memang gajinya paling UMR kalau misalnya untuk ukuran fresh graduate ya. Kayak gitu. Terus juga apa namanya, ya gue setuju aja sih kalau misalkan memang ST kabur aja dulu nih memang jadi pelariannya teman-teman yang masih muda nih untuk cari life better, work life balance di kehidupan di negara lain gitu. Yang ngasih Yang nggak buat. Ngerasain udah kerja juga baru beberapa bulan ini kan. Iya, sama ini guys. Kalau misalkan mau keluar negeri, ya kan mau kabur aja dulu, pastikan pilih negara yang bener. Oke, jangan kabur aja dulu malah ke Iran. Nah, itu. Kenapa nih? Kenapa nih kalau lu Iran? Enggak, bercanda itu, Cok. Sarkas lu. Ya kan? Gini filter ya. Gini. Gitu.
kan kalau misalkan kalian semua lihat di berita di luar negeri kan, nggak apa Eropa juga lagi agak-agak chaos juga, ya kan? Nah, itu di beberapa bagian Eropa. Iya, nggak semua Eropa. Khususnya Eropa Barat ya. Khususnya Eropa Barat. Nah, makanya dari situ kalau yang kita bisa anjurkan itu lebih kayak cari dulu untuk negara mana yang cocok gitu loh. Ya maaf gue potong. Kita nggak bisa bilang negara. Misalnya kita nggak bisa ngasih rekomendasi sih negara mana yang bisa kalian pilih. Itu dari kalian sendiri nggak sih? Yes. Itu dari kalian sendiri. Makanya kalian yang mau hashtag kabur aja dulu tuh pertama-tama yang harus kalian lakuin ya research dulu research dulu kira-kira negara mana yang memang tempat kalian untuk hashtag kabur aja dulu tuh sih. Iya. Kalau gue mungkin ada pandangannya. Dari Albert ini tadi dulu lu mau kasih pertanyaan? Nggak ada pandangan. Pandangan iya tadi kan gue minta pandangan itu Kalau dipotong Chris. tapi kalau lo bilang gue berpengalaman, enggak juga sih. Sebenarnya gue baru masih masa probation guys, full time ya probation. Sebenarnya kalau dibilang ya pokoknya gue baru masuk bulan kedua deh, dan gue belum bisa dibilang kayak gue udah tahu semuanya, belum, karena kan baru 2 bulan ya, gue belum menghadapi banyak macam tugas yang lebih sulit. Maksudnya gue emang sekarang lagi ada project lagi ngerjain, tapi gue rasa itu belum yang paling tersulit ya. Iya. Sulit. Tapi emang biasanya masa probation itu kan memang yang masa-masa lu dimana harus bisa nunjukin effort lu sampai mana nih untuk perusahaan ini kan, betul nggak sih? Karena kan masa-masa probation itu bisa dibilang masa-masa uji coba sebelum lu nanti bakal jadi staff mereka di situ kan. Benar. Sebelum jadi kartap. Kartel ya, bukan kartel ya. Kartel. Tapi tadi lu ngomong soal sulitnya kerja ya. Iya. Apa maksudnya yang di kerjaannya kah atau apanya? Ya mungkin bisa dibilang di situ sih, kayak ya di Oh ya, kerjaannya. maksudnya antara balance antara kerja sama ini ya. Iya. Kuras mental. Sebenarnya kalau fresh graduate sih, I think ya kalau ya dapet ya, maksudnya tuh kayak UMP itu sudah ini ya. Dia cukup banget. Sudah Kalau- normal lah. iya. Karena emang udah peraturan dari Emang peraturan dari negara kita kan. gitu loh. UMR. Lagi juga namanya fresh graduate kan ya, kalau gue sih emang fresh graduate-nya full time ini baru dari nol. Gue emang ada magang sih sebenarnya, tapi bukan artinya magang itu juga Tolak ukur. lu berpengalaman. Buktinya gue masih kesulitan guys, kesulitan banget karena apa yang gue kerjakan di saat gue magang sama gue sekarang kerja tuh beda banget, beda 360 derajat. 180. 360. Balik lagi. Wow, 360. Balik lagi guys. Iya, tapi Ya. benar. Ya gue tapi sekarang udah mulai kayak megang-megang yang udah mulai sulit, kayak apa yang dari senior gue bantu gitu. Itu maksudnya gue yang dari belajar dari nol tapi tiba-tiba harus megang project itu cepet banget sih, karena gue masih ada ketakutan kalau gue bikin kesalahan kan. Betul. Tapi yang gue bikin yang gak balance itu bukan masalah pekerjaan sih, tapi gue ngeliat kayak jam kerja. Iya. Jam kerja sih. Ya, itu gimana tuh? Kalau misal jam kerja, kalau dari lu kan apa namanya kan ya orang normal ya, jam kerja bisa aja dari 9 to 5 9 atau to 5, 9 to 5. Ada yang dari jam 7 nggak sih? Ada. Ada yang dari jam 7 ya. Nah, itu apakah nguras mental lu kah atau apa namanya itu bikin kayak dari diri lu tuh kayak apaan sih kok kerja Kayak gini banget. ngambil jam istirahat Istirahat gua dulu, gitu. gitu. Ini nggak cuma jam kerja sih, banyak. Ini gue bilang ya, sebenarnya gue masuk itu jam 9 guys, 9 pulang jam 6 sore, berarti sekitar 9 jam ya. 9 ya. 9 jam ya. Cuma yang jadi permasalahan adalah rumah gua sama tempat gua kerja itu lumayan. Gua biasanya harus bangun pagi jam 4. Jam 4 subuh tuh. Jam 4 pagi buat persiapan mandi segala macam. Terus nanti jam setengah 6 gua berangkat tuh. Entah itu naik kendaraan pribadi atau naik transportasi. Terus terus jam setengah tuh kok gue bilang tadi setengah 7 setengah 6 Jam 6. Jam 6. Jam 6 lu jalan. ya jam 6 jalan. Sampai sana jam 9 kurang. Karena kenapa jam 9 kurang? Karena macetnya jalanan di Jakarta. Lu tau lah ya. Itu. Terus
Habis itu kerja nih dari jam 9 sampai jam 6. Jam 6 pulang. Itu gua pulang jalan kaki dulu ke halte terdekat. Halte terus sampai halte naik TJ, naik KRL, terus naik Grab balik ke Depok. Itu sampai rumah jam setengah 10. Itu setiap hari guys. Itu setiap hari dilakukan 5 hari. Rutinitas. Dari Senin sampai Jumat. Yang jadi masalah adalah gua di situ masih dari nol, belajar dari awal. Dan nggak dikasih gaji. tapi bukan masalah gitu, bukan itu. Bisa Gua pas banget anjing. tar banget sih. Gua harus belajar kan guys. Cuma waktu gua belajar adalah cuma dari jam 10 sampai jam sebelum tengah malam, karena gue harus bangun jam 4 pagi kan. Iya. Ya udah, kayak gitu. Jadi kayak Itu sorry, maksudnya itu lu belajar apa nih? belajar. Matematika. Gini, gue Hitung-hitungan. gue kerja gue ada di RIT gitu, tapi mungkin kalau teman-teman yang anak-anak ini TI tahu kan web dev atau ML. Nah, masalahnya gue bukan Mobile Legend, machine learning lah. Tapi kerjaan gue nggak kayak di web dev atau machine learning. Gue sebenarnya basicnya di web development yang bikin website gitu lah sebenarnya. Tapi kerjaan gue beda banget, beda 180 belajar. Dan itu gue harus belajar. Cuma masalahnya namanya gue probation, berarti gue harus sesegera mungkin nih cepet gue bisa. Iya, Penyesuaian kan gue kan nanti dibayar sama mereka kan. Iya, betul. Penyesuaian. Itu masalah. Jadi gue cuma ada waktu, ya kalau bisa sejam doang. Dan gue juga strugglingnya gitu karena yang gue pelajari itu gak gampang guys. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu, kalian coba cari namanya Business Central, Microsoft Business Central. Mungkin kalau anak RP tahu, tapi kalau kita yang mungkin web dev atau ML itu bahasanya asing ya. Jadi kayak waktu gue tuh kayak cuma pulang makan belajar itu belum tentu sih. Terus tidur paginya langsung berangkat, terus kena macet lagi. Itu sangat tidak work life balance ya guys. Kalau menurut gue ya. Menurut lu gimana? Ya kalau menurut gue sih Sangat tidak. sangat tidak karena Ya. udah lu habisi jalan, lu kena gue juga kena mentalnya adalah pas gue war di naik KRL ya. Naik KRL Iya, pagi benar. tuh warnya apalagi hari Senin, pulangnya juga yang harus war untuk masuk ke KRL ya. Desek-desekan. Desekan gitu. Itu yang bikin nguras mental banget. Apalagi daerah kerja gue daerah Mogot. Temen-temen kalau tahu daerah gue sambil Mogot macetnya gimana, itu makin Iya sih. Bener. Emang bener sih teman-teman, maksudnya yang dibilang Albert ini bener-bener real kehidupan after, kalau anak-anak keren sekarang bilangnya life after graduate gitu kan, life after graduate emang sekejam ini. Tapi ya gue nggak bisa bilang itu untuk anak-anak gen Gen Z. bukan gue nggak bisa bilang itu untuk anak-anak gen alpha ya, gen yang sebelum kita gen Z apa sih? Milenial. Milenial, karena teman-teman yang kakak-kakak yang gen milenial ini kan udah ngerasain sebelum kita kan. Jauh. Jadi mereka udah ngerasain, pengalaman mereka udah banyak gitu kan, yang mahasiswa itu kerja di ibu kota, bukan ibu kota lagi, sorry. IKN gitu kan. Ya memang susah itu kerja di Jakarta. metropolitan. Di Jakarta ini memang separah itu kan, harus 5 hari kerja dari Senin sampai Jumat, bangun tidur, siap-siap. Kalau naik transportasi umum belum bentrokannya yang tadi Alur bilang, war di kereta segala macam. Kalau lu naik kendaraan pribadi atau mobil atau motor, macetnya. belum macetnya Gue kalau separah itu. naik kendaraan pribadi pasti selalu kena macet kalau gue kan memang ini bareng kakak gue ya. Biasanya di daerah Meruyung gitu atau Meruyung. Meruyung satu baru tuh. Meruyung. Meruyung tuh bukan yang ini yang di laut. Mendayung. Duyung. Gue nggak sekalian. Gue kira mendayung. Mendayung. Jauh banget. Bisa jadi. Jauh banget. Tapi jauh banget. Gimana tadi, Bro? Ya pokoknya gitu kayak macet-macet itu. Iya, separah itu. Lu kan juga sama kan? Iya. Kalau Albert kan versi anak transportasi umum banget nih, anak transum banget. Kalau gue versi anak motor banget kan. Gue kerja ya biasa ya dari jam kerja gue tuh dari jam 8:30 sampai jam 5:30 sore gitu kan. Itu belum hitungan lembur ya teman-teman. Belum kalau misalkan memang hari itu ada lembur atau gimana, tapi ya memang work office-nya tuh memang 5:30 sampai 5:30. Istirahat sejam kan. Kepotong. Ya kita kerja 8 jam kayak 9 jam kayak biasa, potong 1 jam itu kerja 8 jam. Ya gue berangkat pagi
Gue bangun pagi jam 5 setengah 6, siap-siap, jam setengah 7 lewat jalan, naik motor, belum yang kalau gue kan ke arah Bekasi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu memang justru kebalikannya. Kalau gue tuh kebalikannya jadi gue berangkat tuh justru lebih lancar. Lebih lancar lah. Maksudnya gue kena macet tuh cuma di daerah Jaktim aja. Cuma di daerah Kramat Jati, ya kan. Kalau teman-teman yang biasa kerja ke Bekasi, rumahnya di Ciracas, sekitaran Ciracas, Cijantung, yang memang harus war di Kramat Jati, Pasar Induk, PGC. Nggak bisa lewat dalam kah? Bisa. Ada jalan tikus ya. Condet. Kalau condet bisa. Ya pokoknya yang buat teman-teman yang udah pernah ngerasain lah, yang kerjanya di Bekasi, rumahnya di Jaktim, Ciracas, Cijantung gitu, pasti teman-teman punya jalan alternatifnya sendiri gitu. Kalau lewat apa namanya bandara apa Halim itu nggak usah dalam Halim. bisa bisa lewat Halim juga. Tapi kalau gua memang berangkat tuh memang lewat jalan utama gitu. Kenapa tuh? Iya emang gua biasanya lewat situ gitu. Oh, kan apa orang-orang kadang-kadang lebih enak lewat jalan tikus sih supaya lebih lancar. Iya. Nah, Tapi ini nggak jadi patokan. Lu jadi lewat patokan. jalan nggak iya bener. Lu nggak jadi patokan, lu lewat jalan tikus tuh lu bakal lancar gitu. Justru di jalan tikus itu juga kan masalahnya kan jalan tikus itu yang sekarang nih orang-orang udah pada tahu kan. Oh iya. Jadi makin banyak orang yang lewat situ ya juga tetap aja lu mau lewat jalan tikus udah tetap macet gitu kan. Jadi ya kalau misalkan gue bilang jalan alternatifnya ya mungkin teman-teman yang udah pernah ngerasain rumahnya di Jakarta Timur, khususnya di Ciracas dan di Jantung dan sekitarnya, kerjanya di Bekasi, pasti kalian punya jalan tikusnya masing-masing. Kalian bisa tulis di komen aja biar kasih tahu ke dia tulis di bawah komen aja biar kalian bisa kasih tahu gue. Kalau gue memang orang yang jalan kerjanya jalan menuju kantor tuh memang lewat jalan utama, lewat jalan gede. Iya, gue nggak tahu. Sebenarnya gue tahu, cuman kadang gue lebih malas aja memang sengaja lewat jalan utama aja gitu. Jadi biar gue ngerasain yang orang rasain gitu. Kena macetnya, stres di jalan, belum lagi kita nyenggol motor orang, diomelin orang. Kayak gitu sih. Gue boleh nanggap yang sama kabarin dulu nggak tadi? Oh iya boleh kabur aja dulu. Kita masih bahas di kabur aja dulu ya. Iya. Kalau gue sih sebenarnya kalau kabur aja itu tuh oke kalau emang lu emang sudah siap sih. Karena kalau kabur aja itu kan intinya kita kan harus keluar ya. Iya, hidup mandiri. Kita harus mandiri di luar. Pertanyaan Survive lah adalah, istilahnya, survive sendiri. bisa nggak kita survive di sana? Iya, Terus apakah juga kita tuh apa namanya? At least kalau misalnya kita nggak berhasil nih, bisa nggak kita pulang balik ke Indonesia? Itu Ya, bisa lah kalau misalkan lu apa namanya lewat jalur yang benar pasti iya, bisa. maksudnya Kecuali Anda tadi lagi di Iran. maksudnya kayak gitu, maksudnya ya tadi kan lo harus research nih, Ya, harus research research dulu. gimana lo akan tinggal di sana, lo harus mana channelnya, modal harus berapa, terus ada backup modal harus pulang berapa, Iya, betul. ya kan. Yes. Terus apa yang harus lo tinggalkan, kan biasanya kan kadang ada orang juga yang nggak bisa ninggalin keluarga ya. Iya. Itu masalahnya juga. Kalau gue sih sebenarnya gue lebih tertarik kerja remote kalau tapi yang kliennya itu dari luar. Oh, WFH. Jadi kayak lu WFH. Iya, WFH. kerja remote. Tapi yang memang ya WFH yang bener-bener WFH yang bisa dibilang yang kan sekarang banyak ya WFH bodong, ngerti gak sih? Iya. Banyak lowongan WFH di media sosial. Ya, atau hati-hati di juga website. tuh guys yang kalau di media sosial yang apa namanya too good to be true yang kelihatannya gampang banget itu biasanya bisa menjebak. Nah, betul. Iya, ya kan kayak misalkan apa namanya, sorry gue potong tadi lainnya. Apa namanya kayak persyaratannya gampang banget, habis itu mereka udah sodorin ke kalian duit yang besar, pasti itu hati-hati aja karena yang too good to be true itu kadang-kadang trap. Soalnya ya lu tau sendiri lah banyak yang kena kayak gitu, cuman apa namanya entah kliennya hilang atau lu ya dikacangin lah atau emang apa namanya pokoknya di scam lah gitu. Makanya hati-hati aja guys. Ya, lanjut. paling lu juga sini sih kalau emang lu mau aman kayak lu mulai itu WiFi ya. Maksudnya itu kayak di tau nggak Upwork itu? Iya. Platform yang buat Platform WFH ya Upwork, terus 1000 Lancer kan? iya, freelancer. bisa jadi terus ada Fiverr, kalau Fiverr Fiverr susah. juga Susah ya? Fiverr. Fiverr itu jujur aja guys, karena gua
pengguna Fiverr juga itu harus apa namanya, lu portofolio juga harus banyak, dan lu apa namanya juga ngelawan sekian banyak orang yang pakai AI, pakai bot, dan mereka udah apa namanya udah ada Advance. udah bukan advance, mereka udah dapetan apa, udah dapet pelanggannya sendiri sama pasti ya kan. Mereka kalau dari Fiverr ya itu banyak apa namanya orang-orang apa namanya yang gimana ya, yang udah lebih advance dan mereka tuh juga apa namanya nawarinnya itu harganya, jadi mereka drop jatuh banget, jadi kayak $5 nih, $5 semua gitu kan. Fiverr kan minimalnya kan $5 tuh per project ya kan. Nah itu mereka rata-rata segitu, udah rata-rata segitu. Nah kalau kalian lihat lagi soal portofolionya mereka, itu kayak portofolionya kebanyakan kayak ada yang fake gitu loh. Serius kan? Ada yang fake. Nah habis itu juga bisa jadi pertimbangan kalau misalkan lu kagak bisa ngasilin sesuatu yang apa namanya yang klien lihat itu bagus. Nah itu first impression soalnya itu penting di Fiverr gitu. Tapi soalnya sekarang banyak yang bikin apa namanya portofolio bodong, ngerti nggak sih? Iya. Banyak bikin yang maksudnya tuh sekarang banyak orang yang dari WFO ke WFH terus mereka mulai ngebangun portofolionya, tapi mereka bener-bener nggak ada yang ada, maksudnya mereka bikin portofolio tapi nggak sesuai bidang itu, ngerti nggak sih? Makanya mau nggak mau akhirnya mereka bikin portofolio bodong dengan project bodong. Nah ini yang jadi bahaya ya teman-teman. Maksudnya gue bukannya ngelarang kalian untuk bikin portofolio bodong, tapi kalaupun nanti kalau misalkan kalian bikin portofolio bodong gitu dengan project yang bodong dan one day kalian dapat klien yang memang butuh kalian, tapi pas klien ini ngasih project ke kalian dan kalian gak bisa, itu jadi salah satu first impression yang buruk sih. Buruk, yes. Gitu. Karena ya apa ya, jadinya kayak ya percuma lu bikin portofolio bodong dengan project yang bodong, pas lu dikasih kerjaan lu nggak bisa, tapi lu dibayar. Nah anjir, itu menurut gua parah sih. Itu kalian parah sih kalau misalkan. Gaji buta dong berarti. Itu bisa dibilang kayak gitu, gaji buta. Tuh, jadi makanya kalau misalkan emang teman-teman di sini yang mau mulai untuk istilahnya jadi freelancer atau mungkin jadi WFH, ya freelancer WFH gitu, yang memang mau serius di bidang itu, ya gue saranin sih ya memang kalian harus punya project atau punya pengalaman kalian yang sesuai lah gitu. Jadi di portofolio kalian itu bener-bener project yang pernah kalian kerjain dan bukan bodong. Bukan bodong, yes. Tuh. Gitu. Karena kalau first impression kalian job pertama kalian, terus first impression kalian jelek, apalagi kalian freelance atau WFH gitu, itu susah banget sih untuk dapat klien berikutnya. Karena reputasi itu penting sih. Nah betul. Reputasi yang kepercayaan itu menurut gue penting banget. Penting banget. Karena ya bener kata kata Chris tadi, banyak orang kan kalian yang mau apa namanya mau istilahnya switch ke WFH itu kan tadi gue bilang apa sih? Saingannya banyak, bener saingannya banyak. Dengan saingan kalian yang banyak itu, mereka juga udah punya kliennya masing-masing. Udah punya klien pegangan masing-masing gitu. Yes, gitu. Jadi kesempatannya orang saingan banyak, habis itu kesempatannya makin dikit juga, karena ya itu ya berjuang first impression yang paling bagus bisa diterima. Gitu. Kalau misalkan oke, lu udah expert pro gitu kan, tapi kalau misalkan dari klien yang nggak sesuai, ya cabut. Sesuai subjektif itu, makanya agak-agak trikinya di situ. Gitu. Makanya ya pinter-pinter apa namanya ngomong tektok sama kliennya itu ya yang jelas sama yang bagus sih. Gitu. Baik lagi sih juga public speaking kalian tuh. Iya. Ya emang bener sih. Gue tadi sempat nge-notice juga, nge-mention juga yang kata-kata dari Albert tuh. Kehidupan lu di kuliah pas lu udah lulus dan lu harus kehidupan lu di kerja Akan berbeda, sebagai pegawai, sangat berbeda. itu akan sangat berbeda banget, 180 derajat gitu kan. Karena mungkin gak banyak ilmu yang lu dapat di kampus, atau mungkin gak banyak ilmu yang lu dapat dari workshop atau kursus-kursus yang ada di kampus itu yang bisa lu curahin di kerjaan lu yang sekarang gitu. Karena apalagi sekarang banyak juga
orang-orang yang switch karir kan, kayak Lulusannya apa? lulusannya apa, Kerjanya apa? gitu. Gue. Tapi guys, Gue. Gue juga Sun. gue kan mention kalau gue emang punya magang ya, magang bangkit, mungkin yang temen-temen tau ya, dia bangkit juga, Tapi dari aslab itu gue habis itu ngelamar ya, bukan nanti gue udah tadi akan langsung kayak langsung dapat kerjaan, maksudnya kayak gue ternyata harus 6 bulan nih, kayak gue bilang tadi kayak Probation. cari enggak 6 bulan cari loker loker, gue nggak apply sini sana sini, ternyata nggak diterima gitu. Terus gue juga bingung apa ada yang salah di apanya di gue bahkan tanya temen gue yang SR ya, yang dia bilang katanya kalau dari segi CV atau apa tuh CV administrasi itu udah oke gitu loh. Tapi gue kadang juga ya ini kalau temen-temen kalau nanti kayak ngelamar jangan kaget kalau tiba-tiba kayak ngelamar atau nggak ada kabar atau apa gitu. Gue misalnya gue juga digituin bro, jadi kayak gue kan kayak di PHP-in kan, jadi gue kayak bingung ini gue salah di mana sampai di PHP-in kan. Akhirnya gue dapatnya ya tadi yang gue bilang di sekarang nih, tapi emang beda, nggak sesuai sama yang gue tekuni dari gue kuliah gitu loh. Tapi ini gue juga mau ngasih apa ya? Tapi ini masuk ini sih namanya itu rezeki orang beda-beda sih. Iya, rezeki orang beda-beda. Rezeki orang beda-beda guys. Sebenarnya gue juga mau ngasih tips and trick aja sih, maksudnya gue sebenarnya nggak berak juga bilang kayak gini. Tips and trick buat teman-teman yang fresh graduate, apalagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi nyari kerja, itu kalau misalkan kalian ngerasa udah apply banyak pekerjaan, banyak lowongan, tapi ngerasa kayak gue udah apply banyak nih tapi kok nggak ada panggilan sama sekali gitu kan, nggak ada email masuk atau nggak ada WA masuk dari HR. Kemarin gue WA bahkan nggak masuk. bukan anjing, bukan HR. Tapi emang tips and trick itu apa ya? Kalau dari gue pribadi ya, kalau gua tuh lebih ke lu harus reach out HR lo tuh siapa di perusahaan. Misalkan lu ngelamar, contoh kayak gini, misalkan lu ngelamar di perusahaan A, ya kan, lu ngelamar di perusahaan A, tapi sebelum lu ngelamar kerja itu kan pasti lu research dulu nggak sih teman-teman? Yes. Ya, pasti kan lu research dulu tuh perusahaannya gimana, terus ya kalian punya platformnya sendiri lah untuk kalian research, entah itu di LinkedIn ya kan, entah itu di Instagram atau di mana. Tapi biasanya orang pakai LinkedIn kan, buat nge-reach out siapa HR-nya di perusahaan itu. Nah itu yang biasanya kalau gue ya tips and trick gue itu biasanya yang gue pakai kayak gitu. Misalkan gue ngelamar di perusahaan ini, gue pasti langsung cari LinkedIn PT-nya itu, dan gue langsung cari Perusahaannya. bukan, gue langsung cari ini orang-orang yang kerja di situ ada siapa aja gitu, HR-nya, mulai dari HR-nya, mungkin CEO-nya atau mungkin manajernya di situ. Jadi lebih gampang kita buat nge-reach out soal lamaran kita ini gitu. Makanya sebenarnya LinkedIn tuh bagus banget. LinkedIn sebagus itu kan. Memang orang-orang rasanya susah. Ya ada sebagian orang yang ngerasa lebih mudah dapat pekerjaan di LinkedIn, tapi ada juga teman-teman yang ngerasa susah banget pakai LinkedIn gitu. Nah emang LinkedIn tuh sesuai itu, dan memang LinkedIn juga berbayar ya. Salah satu platform lowongan kerja yang memang berbayar. Tapi poin plusnya dengan lu bayar tuh itu justru lebih enak. Koneksinya lebih gampang gitu untuk lu nge-reach out HR yang HR perusahaan yang lu lamar itu gitu. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ke HR, ya dengan bahasa yang sopan dan halus juga sih. Ya, jangan tiba-tiba lu follow terus lu langsung chat, "Bu, gimana lamaran saya kemarin?" Enggak kayak gitu, teman-teman. Enggak kayak gitu. Ada etikanya, ada caranya, ada attitude-nya, ada caranya buat kalian bertanya terkait lamaran atau mungkin peluangan pekerjaan yang ada di perusahaan itu. Ya, kalau lewat orang dalam gimana? Aduh. Nah, ini sebenarnya Menarik tuh. menarik ini. Topik menarik sih. Ini topik menarik. Jadi Topik terakhir guys, karena ini udah sejaman lebih. Ya, gue mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, oke. Pertama-tama Ini kayak presentasi. Yang gue tahu aja ya, gue juga dapat pekerjaan gue pertama ini dari orang juga
maksudnya gue bawaan orang dapat bukan gue nggak mau bilang bahasa ininya tuh dapat orang dalam, tapi emang orang-orang taunya pasti bahasanya kayak gitu kan, pakai orang dalam. Gue bilangnya referral aja ya, gue referalan dari orang. Ring 2 berarti. Ring 2 atau ring 1? Ring Gue nggak tahu juga sih itu orang. Pokoknya ya intinya gue dapat kerjaan gue yang sekarang ini dari referral kan. Yes. Referral orang, dan bener-bener worth it itu. Se-worth it itu lu dapat referral. Lu dapat pekerjaan tapi dari referral. Se-worth it itu. Gue ngasih contoh dari gue aja ya, teman-teman. Gue ngelamar di pekerjaan yang di kerjaan gue yang sekarang ini itu dari referral. Pas gue datang interview itu bener-bener gue pikir gue doang kan. Pas gue datang ke kantor gue yang sekarang yang gue kerja, gue pikir gue doang tuh gue interview. Tapi ternyata ada orang lagi. Jadi gue satu hari itu 2 orang. Gue sama teman gue satu. Tunggu, berarti lu dapat rekomendasi dari teman lu? Atau dapat dari teman lu gitu yang referral itu? Adalah. Bip. Gue nggak perlu ngasih tahu itu sih. Gitu. Pokoknya adalah gue dapet referral gitu lah. Iya. Jadi balik lagi tadi gue pas gue datang interview, gue pikir gue sendiri tapi ternyata berdua. Dan gue kagetnya tuh, gue kan ngerti gak sih lu kalau lu ketemu orang baru nggak mau lu tanya banyak-banyak, Iya. ya kan? Paham. Kayak gue nggak mau tanya lu dari mana, asalnya lu dari kampus mana, lu jurusan apa, gue nggak mau nanya kayak gitu kan. Males. Tapi ya bukan lebih ke malas sih, tapi kayak lebih ke ya udah gitu kan. Ya dia saingan gue gitu. Selama gue ngelamar di ini kan. Terus pas gue interview tuh beda banget sama pas dia yang interview gitu. Wah, gue kedengarnya aja tuh apa sih namanya kalau misalkan secengau itu tuh anjing, bahasa Jatim banget ya, semes itu kan, maksudnya kayak sekaget itu apa namanya, teman yang satu gue ini dari PTN, beda dari gue yang dari PTS. Dari PTN dengan pengalaman magangnya yang berjibun gitu kan. Wah, kata gue, gue udah gak ada harapan kan, kayak ngedown duluan dia. Kayak udah so plus itu gitu kan. So plus itu karena gue interview tuh bener-bener yang di satu ruangan, tapi gue nggak lu ngerti gak sih, kayak kan biasanya orang kalau ngelamar kan satu-satu. Jadi gue nggak bisa denger orang lain gitu kan. Tapi ini kalau di gue tuh bisa gitu, karena gue masih di satu ruangan kan, di satu ruangan yang sama gitu. Cuman beda meja aja, jadi gue masih denger suara dia kan. Terus? Nah, gue udah tuh se-ngedown itu, gue denger dia dari PTN, terus dia punya pengalaman magang ini, magang itu gitu kan. Maksudnya ya istilahnya CV-nya dia tuh bener-bener berjibun ya itu ya, bukan pengalaman. Iya, bisa bilang kayak gitu tuh, seruntut itu loh. CV-nya dia tuh seruntut itu dan beda kayak CV gue. Tapi yang pas gue tahu di akhir-akhir, pas gue masuk, gue pikir gue keterima, dia juga keterima. Tapi enggak gitu kan. Wah, kata gue, wah, anjir. Maksudnya tuh efek referral itu tuh sepengaruh itu gitu kan. Karena pas kita berdua di selesai interview kan, gue keluar sama dia kan, keluar kantor terus apa namanya, ya lo ambil aja dulu, nggak apa. Maaf ya, ambil air lu, seret nih. Karena kita kan memang di rumah ya guys ya, jadi kayak Anggap aja rumah sendiri. ya sebebas itu gitu. Tinggal apa tuh? Nih. Oh ini. Si di toples. Mau dituang langsung dari galon, guys. Tapi emang ya referral tuh worth it itu sih yang bisa gue bilang. Sepengaruh itulah buat jenjang karir gitu. Karena pas gue keluar dari tempat gue interview kan, dari kantor gue tuh, gue jalan sama dia kan Kemana? ke parkiran. Oh. Parkiran terus gue sempat nanya, "Bang, lu dari mana?" Cewek cowok? Cowok. Ya. Ya kalau cewek gue bilang, "Mbak, dari mana?" Ya, "Bang, dari mana? Dari PTN mana?" "Kok gue dari PTN ini." "Terus jurusan lu apa?" "Jurusan gue ini," gitu. Terus gue tanya dong, gue iseng nanya kan, gue nih, "Lu dapet lamaran ini dari mana?" "Oh enggak, gue daftar sendiri," gitu kan. Gue ngelamar sendiri langsung ke website-nya. "Oh, lu ngelamar sendiri?" Tapi dia nggak nanya balik gue dong. Dia mungkin gue nggak tahu ya, dia nggak mau terlalu yang terbuka itu kali. Tapi dia nggak nanya balik gue. Kalau dia nanya balik gue, pasti gue bilang gue referral gitu kan. Pas gue kayak gitu, wah, dia daftar sendiri gitu, langsung dari website gitu kan. Terus nggak dapat orang referral gitu. Gue bilang kan, "Lu dapat orang referral?" "Enggak, gue emang ngelamar sendiri." Pas gue masuk, wah, gue doang yang terima gitu. Wah, memang seperti itu sih referral. Sepengaruh itu, kan se-worth it itu sih. Biasanya apa ya? Sepengaruh itu. Gue masih satu
ini apa namanya? Mungkin ini hanya beberapa orang tahu sih. Gue juga dengar dari ini sih, dari orang ya, bukan dari orang, tapi dari kakak gue yang juga udah kerja. Dia udah kerja hampir ada 6 tahun namanya. Dia kenal sama SR ya. Terkadang ada SR yang emang suka banyak pengalaman, tapi ada juga yang SR nggak suka sama sekali kalau kita yang ngelamar tuh banyak pengalaman, terutama yang fresh graduate. Karena kalau biasanya yang punya banyak pengalaman pasti akan berani matok. Iya, matok harga buat. Matok. Bukan matok harganya, matok range gaji lu. Iya, Kalau matok harga lu kayak ini yang dong di pasar. Jadi Lanjut, kayak Bart. matok, dan pasti yang dilakukan adalah matok yang tinggi matok. kan. Jadi kayak mereka takutnya malah kalau nanti nggak sesuai ekspektasi sama gajinya, takutnya nggak loyal. Ya itu dia, karena itu apa kan kalau misalkan lu nggak ada maksudnya pengalaman lu nggak sebanyak itu, lu otomatis lu desperate untuk ngelakuin apapun untuk dapat pekerjaan itu, dan lu pasti bakal bilang ke HR nanti ya kan, gajinya mau berapa. Oh ya yang biasa aja bu gitu kan, pasti karena udah rasa desperate itu, lu pengen dapat pekerjaan gitu. Jadi apa namanya, tadi katanya Albert, kalau misalkan apa nama pengalaman sedikit itu apa namanya orang, aduh gue nggak mau bilang gampang dikontrol ya, tapi Kontrol kan. Sudah kan dibikin amigo. gampang di apa namanya diperintah. Iya. Soalnya kan kalau misalkan lu apa namanya banyak pengalaman, IPK, gue ngomong IPK juga, IPK bagus, dan lu apa namanya di CV lu itu, di pengalaman itu lu apa namanya ngasilin apa namanya prospek-prospek yang bagus, ya kan? Nah itu apa nama orang mikirnya kayak, oh ini orang terlalu pinter, ya kan? Nanti Minder. nanti apa namanya dia nggak bisa disuruh-suruh ini, suruh itu. Nah itu balik lagi ke egonya masing-masing. Seseorang. HR ya, orang-orang yang bakal nerima lo kerja atau enggak sih gitu ya. Makanya guys, kalau misalkan gue nggak bisa saranin karena gue masih sama Abi masih kuliah ya kan, ya kita sih yang penting orang dalam lebih bagus. Tapi Tapi ini sebenarnya yang tadi gue sabar dulu bilang, Bart. Tapi ini gue not. Sebenarnya ini dari awal gue mau not Ya, aja sih buat teman-teman semua yang nonton. Orang dalam. Ya yang kita bilang ini itu menurut pendapat kita pribadi dan Yes. pengalaman yang ada di kita gitu. Jadi kalau memang teman-teman yang nonton ngerasa beda sama pendapat kita atau pengalaman yang ada di kita, ya nggak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa curhat Di kolom di kolom komen gitu. Kita ya. lihat kok, kita lihat. Yang teman-teman rasain kayak gimana gitu kan. dan juga yang tadi gue bilang tuh bukan artinya semuanya kayak gitu ya. Nah, bukan artian dari Nggak sama nggak rata. semua, kita nggak sama ratain gitu. Pokoknya emang namanya orang ngecek kayak gitu ya rezeki masing-masing lah intinya. rezeki Balik lagi sih Nah, emang rezeki rezeki masing-masing. masing-masing. Tergantung amal dan ibadah juga sih. Ya jangan lupa untuk selalu Berdoa, iya. Tuh. itu sih. Berdoa ya. se effort Sepengaruh itu juga. ininya kali ya, tapi ya kalau emang dari atas belum ngasih jalan ya Iya. pasti belum dikasih. Tapi Pokoknya sorry, sedesperate lu nyari kerja, nyari lowongan, tapi ya jangan sampai lu sedesperate yang Maskot. depresi, ngerti gak sih? Lu jangan sampai Maskot, desperate bro. yang sedepresi, stres itu. Tetap ngutamain apa ya? Tetap percaya sama jalan Tuhan, ya gak sih? Tetap percaya sama jalan Tuhan, terus tetap berdoa, tetap usaha tetap juga. minta juga sama Tetap Tuhan usaha. kalau misalkan lu udah pasti bakal dapat jalannya gitu untuk dapat kerja gitu. Ini pesan sih buat teman-teman yang sekarang lagi survive buat nyari kerjaan, dari kita yang dari gue sama ini gue bilangnya dari gue sama Albert ya, dari gue sama Albert yang Point memang of sekarang- view. Nah. dari gue sama Albert yang memang udah dapat kerjaan gitu. Ntar lu, BPK lagi mau lahirin. Ini Ini maskot apa, maskot Ini podcast. maksud kita, password podcast kita. jadi besok siap kita podcast bawain. Mau di rumah gua, mau di rumah ini. Aing gua bawa dong. Terus ini yang bilang maskot soalnya. Oke, mungkin itu aja nggak sih ya? Segitu dulu. Segitu aja dulu ya pembahasan kita di video pertama kita ini. Video gabut dah ya. Besok Kayak anak SMA, kayak anak SMP bikin video YouTube anjing. Iya. Video gabut enggak, maksudnya ya mungkin yang bisa gue bilang, kita berempat bilang tuh ya intisari intisarinya. Intisari. Hey! Kok pikiran gua kesana?
Bukan inti saya apa ini? Desain. Poinnya. Poinnya yang dari Kopi nggak? Pakai kopi nggak? bukan poin kopi. Covid. Ya pokoknya poinnya dari semua yang pembahasan kita hari ini di video pertama kita. Padahal gue pengennya bukan gua sih, tapi kita berempat sebenarnya pengennya cuma perkenalan aja. Tapi malah bahas Malah yeping gitu di malah sini. yeping juga di sini. Emang gitu kita. Nah, ya tapi emang begitu kita karena kita Random aja. random gitu. Makanya gue Tiba-tiba ada bebek di sini. makanya gue mikirnya tuh bukan gue sih, kita berempat tuh mikirnya daripada kita Gabung. ngebacot yang kita doang tahu, tapi kita berempat pengennya tuh ya kita ngebacot tapi teman-teman yang lain makanya gue bilang teman-teman situ teman-teman kalian yang teman-teman yang nonton itu tuh ngerasain juga apa yang kita rasain gitu. Dan mungkin kalau memang dari kalian juga ada pengalaman yang sama kayak kita juga, ya mungkin berarti cerita kita ya relate gitu. Cerita ke kita berempat relate sama kehidupan kalian gitu. Dan itu bikin kita ngerasa berguna lah bacotan kita gitu, daripada kita bacot nggak ada hasilnya artinya. gitu kan, nggak ada hasilnya. Ya. Itu sih, Ya, gitu itu poinnya sih sebenarnya. Poin pertama itu, cuman poin yang kedua yaitu yang tadi gue bilang, tetap semangat buat teman-teman yang sekarang lagi cari kerja, Good luck yang ya guys. lagi survive, benar, good luck. Yes. Pokoknya All the tetap best. berusaha terus sekuat apapun, jangan sampai nyerah. Kalau lu desperate, ingat ke Tuhan aja, lu berdoa, minta yang terbaik gitu kan. Terus buat STK Buraja dulu, itu dari kita berempat juga sebenarnya kita udah ngasih tahu poin positif dan poin negatifnya. Balik lagi ke kalian, Yes. gimana kalian Mencernanya gimana gitu kan. Karena ya gue nggak bisa bilang ini lebih bagus nih kita Iya. kabur aja dulu, enggak. Ya berarti kan kalau kayak gitu kan kita istilahnya memaksakan orang untuk keluar dari negeri kita sendiri gitu. Sedangkan negeri kita ini sekarang lagi butuh orang-orang kita. Iya, enggak, maksudnya negeri kita ini sekarang lagi dibangun sama gen kita, Gen Z gitu kan. Gen Z dan Gen Alpha yang sekarang lagi masih kecil-kecil, yang masih SMP gitu-gitu. Tuh. Itu sih guys. Jadi ya Gua balik lapar. lagi. Gue juga lapar aja. Lapar nih. Kok gue ngantuk ya anjing gitu maksudnya. Gua lapar Pokoknya- ya tadi tuh. Ya, Ya. semangat buat kalian semua. Jangan pantang menyerah. Apalagi kalau dari lu. Hah? Kalau dari gua, yang penting orang dalam guys. Kalau misalkan nggak ada orang dalam, bakal susah nyari kerja. Mendingan ke Iran, Ngapain? jadi teroris. Di beat ya. Beat ya. Di beat, ntar gua di beat itu ya. Di Maafin. B. Kalau dari Albert, Oh, gue. Apapun itu ya sama sebenarnya mirip kayak apa sih, ya pokoknya jangan menyerah guys. Emang berat sih sebenarnya kalau gue bilang, gue juga sempat hampir menyerah karena kayak gue nggak Just tahu. kidding. Hah? jangan sedih. Aduh, jangan. Suara lu kayak mau nangis sesuai. Terus lanjut. Gue bener-bener itu hampir menyerah, tapi ya puji Tuhannya emang Puji Tuhan. ada nyata Haleluya, jalan. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya pokoknya tuh guys, jangan patah untuk Jangan patah semangat. jangan patah semangat, tetap berusaha. Sampai grogi deh guys. Sampai juga- grogi kelihatan dari Albert. Jangan kayak ini deh, kalau lo emang belum bisa sesuai dengan ekspektasi lo, bukan artinya lo nggak mampu ataupun lo gagal, enggak. Mungkin emang lo ada kesempatan lain di hal lain gitu yang Betul banget. jangan merasa terkecil Terbebani. kan, apa? Jangan merasa kecil, jangan merasa Kecil juga. ya pokoknya lu jangan merasa kecil, jangan merasa desperate lah istilahnya. Desperate. Tetap harus semangat. Mungkin memang ya lu mikirnya ya lu harus punya pikiran positif sih. Kalau misalkan memang ini bukan jalan lu, berarti Tuhan udah ngerencanain lu di jalan lain gitu. Di Jalan. tujuan lain, Jalan. tanah merdeka. Oke. Sama gua. Tanah merdeka banyak. Jadi aman. Lah yang di jantungan cuma lu doang. Ya, tadi kan gua bicara sama Ciracas. Ya, enggak, di Ciracas tuh ada banyak jalan tanah merdeka. Kalau jalan menuju Mekah, Aduh. kemarin ada yang di gua. Ingat, ada yang di gua. Naik kapal. Nggak tahu sama. Sorry banget ya Bert, ini video pertama bikin gue capek. Papa yang Karena lu banyak iya, editing iya. pip-pipnya Papa ya. Papa ya. Ntar thumbnailnya Ya Abi, kalau dari lu gimana Abi? Ya, mulai dari gue. Tetap semangat. Yang penting Yang penting jangan lupa makan. Gua
lapar banget ini. Bener sih. Jangan lupa makan, jaga kesehatan. Template banget gue ngomongnya. Iya, template banget ya. Jangan Iya, lupa. iya, Ya itu tadi, tetap semangat aja. Ya, walaupun negara kita lagi begini, ya tetap semangat. Terus semangat guys, walaupun sekarang Udah, stop. Walaupun Sampai di kita situ. sekarang lagi banyak liga ya. Stop. Oke guys. Liga thank you. bola sama liga. Thank you so much yang udah nonton. Liga. Jangan lupa untuk Liga. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk follow Instagram kita. Jangan lupa untuk follow TikTok kita juga di Weekend Podcast. Dan follow Instagram kita di bawah ini. nggak Iya. pokoknya semua linknya udah ada di bawah. Tinggal kalian Di follow deskripsi. aja ya kan. Apa namanya nanti kalian kalau misalkan nggak kuat nonton lama ya kan. tinggal apa namanya tinggal scroll aja dengan ya, gampang mungkin lah. begitu ya lah. gitulah. Oh. Video-video. Menurut lo, liga Bacot anjing. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe dan Liga. pencet tombol lonceng liga ya, liga teman-teman. korupsi sih karena sama menang ya. Pencet tombol Kan kalau Liga lonceng Bola supaya kita bisa kasih video weekend yang lainnya di Weekend Podcast Menurut untuk lo nih? menemani Iya. weekend Kan kalian kejaksaan yang Pak, sangat nemuin korupsi apa suram, lagi? yang sangat seru dan menyenangkan. Dadah. Sabar guys, sebelum mendadak ya kan. Kalau misalkan ini ada 10 like, kita bakal Udah kayak kau udah. Gua lapar, bye. Gua lapar, bye. Thank you, gua lapar. Sakit dadaku. Amoy merendah.